Nah, sekarang kita bicara support dan resisten. Ini bagian penting sekali, teman-teman. Support dan resisten. Kelihatan sederhana. Mungkin teman-teman yang pernah tahu resisten itu juga sederhana. Ini bukan sesuatu yang sulit, tapi yang lebih penting adalah mengerti, dan menurut saya banyak orang nggak berpikir ke sana, mengerti apa yang ada di balik support dan resisten itu. Nah, ini saya coba mau jelaskan sama teman-teman, karena begitu Anda mengerti support dan resisten, banyak hal jadi make sense gitu. Ya, kita nggak mau teman-teman hafal aja, tapi mengerti apa yang ada di baliknya. Nah, support ini, intinya support dan resisten ini adalah di mana harga mantul kembali. Singkatnya begitu. Ini penjelasan awam. Nanti kita lihat yang resminya. Penjelasan awamnya adalah support dan resisten adalah titik di mana atau level di mana harga mantul kembali. Oke, dan ini penting. Jadi teman-teman, kalau kita bicara support dan resisten, harga, satu hal yang kita pahami di trading saham kan adalah harga nggak pernah naik dalam garis lurus. Nggak mungkin naik dalam garis lurus. Ya, kenapa? Karena ada namanya supply dan demand yang mempengaruhi. Ketika harga naik, oke, maka kecenderungan yang terjadi adalah orang yang sudah untung, ya, dia beli di sini, ini sudah naik, katakanlah naik 30% dalam waktu, misalkanlah kita katakan dia naik dalam waktu 30% dalam waktu ya 1 minggu deh, ya biar kita rasa gitu. 1 minggu Anda untung 30%, jual nggak? Siapa yang akan jual sahamnya kalau dalam waktu 1 minggu Anda untung 30%? Kebanyakan ya, wah, uang cepat. Ya, kebanyakan akan Anda pikir kalau saya nggak jual sekarang nanti turun lagi harganya dan sebagainya, Anda akan take profit kan. Aksi take profitnya kita itu akan bikin saham ini turun lagi dong. Oke, take profit itu kan berarti sama dengan supply toh. Ya, kita mau jual saham ini. Kita supply saham ini, ya kan? Banyak supply akan membuat harga saham turun kembali. Tetapi ketika harga saham turun, harganya jadi murah. Kalau saya misalnya mau beli saham ini, saya ragu-ragu karena harga sahamnya udah naik, tapi saya tahu ini saham yang bagus, maka ketika harga sahamnya turun, ini kesempatan saya untuk beli. Ya, saya mau buy. Buy sama dengan demand, ya kan? Ketika saya buy, itu adalah demand untuk saham ini kan, permintaan untuk saham ini. Permintaan untuk saham ini akan membuat saham ini harganya naik lagi. Oke, jadi Anda mengerti support dan resisten itu masalah supply dan demand, gitu ya. Nah, yang kita sebut sebagai support ya adalah level di mana saham ini mantul kembali. Ya, dan bagusnya ya, adalah seringkali kita bisa menentukan area ini dengan cukup akurat ya, karena kejadiannya berulang-ulang. Begitu dia turun lagi ke level ini, mantul lagi harganya. Begitu turun lagi ke level ini, mantul lagi harganya. Nah, kita bisa jadi tarik garis dong, ya. Apa tadi kita sebutnya trend line dong. Kita bisa tarik trend line dan kita bisa lihat ini jadi apa, teman-teman? Support. Oke, level di mana harga yang turun ini mantul lagi gitu. Turun, mantul lagi. Ya, levelnya kok sama gitu. Kurang lebih di harga ini selalu mantul lagi. Inilah yang kita sebut sebagai support. Jadi ketika demand ya mengalahkan supply, ini yang kita sebut sebagai support. Demand yang besar kan,
Jadi harganya mantul lagi ke atas karena demand-nya besar. Demand mengalahkan supply. Nah, resisten sebaliknya. Resisten adalah ketika supply-nya masuk, oke, mengalahkan demand. Sama, ternyata seringkali bisa dilihat terjadi di level harga yang kurang lebih sama. Ya, maka ini menjadi kita sebut namanya resistance. Level di mana harga yang naik itu mantul turun lagi, nggak bisa tembus gitu, resist ya, menolak ya, resisten teman-teman. Kalau support, kenapa disebut support? Karena harga yang turun mantul lagi ke atas kayak disupport gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ngerti di balik support dan resisten itu, sorry, di balik support dan resisten, kita bicara soal supply dan demand. Ya, harga yang naik, oke, harga yang naik, mantul lagi, naik, mantul lagi, oke, oke. Kita hubungkan garis-garis teratasnya, ini menjadi resisten. Lalu di bawahnya kita lihat ada level yang sama di mana harganya mantul lagi. Ini menjadi support. Oke, ini support, ini resistance. Oke, logikanya apa? Logikanya adalah resisten ini ada supply yang masuk atau sell ya. Di bawah ini kenapa harganya bisa mantul lagi? Ada demand di sini ya, atau buy sehingga harganya bisa naik lagi. Nah, logikanya seperti itu, teman-teman. Nah, support tadi ya, level di mana minat beli atau demand-nya itu mengalahkan tekanan jualnya. Betul dong ya? Kenapa harganya bisa mantul lagi ke atas? Karena pembeli masuk, demand-nya masuk, maka harganya naik. Resisten ya, kenapa harganya bisa turun lagi ke bawah, mantul turun lagi ke bawah? Karena di sana level itu ada tekanan jual. Ada kita yang take profit yang sanggup mengalahkan minat beli, gitu ya. Nah, tetap kita meskipun kita bilang support dan resisten itu bisa ditembus, teman-teman. Oke. Ya, Anda lihat ini resisten, support. Oke, tapi support itu sekali lagi tadi kita bilang bisa ditembus. Ya, jadi kalau misalnya ini turun, oke, support atau ini resisten. Nah, apakah di sini dia bisa ketika dia naik ternyata harusnya ini support, dia bisa menembus support. Ya, jadi nggak masalah, ya, bisa terjadi. Kalau dia tembus support, maka resisten, ya, dia tembus resisten di sini. Dia menuju resisten berikutnya di sini. Dia menuju resisten berikutnya, tetapi yang resisten ini, nah kemudian menjadi support, teman-teman. Lihat ya, naik nih, mantul. Oke, kita bilang oh di sini nih level supportnya nih ya. Tapi ternyata ditembus. Oh, berarti dia menuju resisten berikutnya. Yang tadinya ini harusnya resisten, oke, sekarang berubah menjadi support. Sehingga kalau harganya turun lagi, kita bisa berharap dia akan mantul di sini. Demikian juga sebaliknya. Harganya turun nih. Oke, mantul. Oh, ini supportnya nih, ya, supportnya. Oke. Kena resisten, mantul lagi ke bawah, harusnya dia mantul di sini, tapi ternyata dia tembus, lanjut, menuju support berikutnya. Nah, support ini sekarang kita anggap sebagai resisten. Ya, begitu dia naik, kita bilang, oh ini akan tembus, akan berbalik di sini. Oke, nah ini akan lebih jelas kalau kita lihat di chart ya tentunya.
Yuk kita lihat di chart. Ya, nah seperti ini teman-teman. Harganya naik, oke, turun. Nah, ketika dia naik lagi di sini, oh kita bilang, oh ini level supportnya nih. Ya betul ternyata. Oke, turun lagi di sini. Nah, Anda punya sekarang 2 titik nih. Ya, saya clear dulu. Contoh punya 2 titik sekarang. Pakai warna merah ya, sini sama sini. Jadi ketika harganya turun dan kemudian naik lagi di sini ya, anggaplah Anda di sini teman-teman, harganya naik, Anda bilang, oh resistennya di mana ya? Oh, tarik garis di sini. Ya, Anda tahu, wah ini akan jadi resisten nih. Ya, betul ternyata dia jadi resisten kan, harganya turun lagi. Ketika harganya turun di sini, teman-teman, mana supportnya? Ada di sini supportnya. Apalagi kalau Anda ada di sini, Anda bilang, wah ini 2 titik di sini, ini support ini kurang lebih. Saya lebih suka melihat support dan resisten sebagai level, bukan garis saja. Garis-garis saja kan kurang lebih harganya itu, gitu ya, cuman satu harga. Tapi harusnya support dan resisten lebih sifatnya lebih lebar, lebih sifatnya range, jadi level daripada harga, gitu. Ya, jadi kayak ini ya, beda-beda tipis ya, masih masuk lah gitu kurang lebih ya. Mantul, oke, tembus toh ke atas, tetap ini bertahan. Teman lihat ya, di analisa teknikal ditemukan bahwa kalau Anda menghubungkan titik-titik ini, nah Anda bisa berharap nih di sini nih dia mantul lagi gitu. Pasti enggak, tapi ada kemungkinan dan itu cukup untuk Anda untuk analisa kan. Karena Anda tahu kalau dia mantul lagi di sini, ya saya tunggu dia mantul enggak. Kalau enggak dia kan turun. Ya kan? Nah, ternyata kalau ini mantul beneran. Dan dengan menghubungkan 3 titik ini kita dapat support. Ini menggunakan teknik trend line. Oke. Lanjut ya. Ada banyak teknik lain, nanti kita akan bahas dengan menggunakan EMA. Oke. Nah, demikian juga Anda teman-teman lihat ini. Ya, naik tembus ternyata resistennya, maka resistennya kemudian berperan sebagai support. Ya kan? Di sini. Harganya turun dan mantul. Oke. Ketika ini kita ini support, dia turun sampai di sini, kita bilang, oh ini nanti kena support nih. Betul, mantul lagi. Tapi kemudian di sini kan tertembus support berikutnya. Nah, support berikutnya ada di mana? Lihat, oh di sini nih. Ya kan? Di mana banyak yang harganya mantul di sini. Ini supportnya nih. Nah, ternyata benar ini supportnya. Begitu kita tahu ini, kalau kita kemudian ada di sini, kita bilang supportnya ada di mana? Oh, tinggal gambar garis. Ini kan trend line. Ya, ini supportnya. Ternyata benar. Ya kan? At least sekali. Meskipun kemudian di sini jebol. Oke. Nah, teman-teman, kalau orang ada yang berpikir ngapain kita gambar garis support dan resisten, ya kan? Kalau toh bisa ditembus, support bisa tertembus, tinggal gambar lagi berikutnya dan sebagainya. Ya, karena ini membantu kita. Kenapa kita gambar support dan resisten? Kita menentukan support dan resisten meskipun itu bukan satu kepastian, karena polanya berulang, teman-teman. Dan itu udah cukup bagi kita untuk seringkali membuat keputusan. Oke. Nah, jadi kalau misalkan katakanlah mana ya, kita beli saham ini, ya, dan saham ini lagi turun nih. Kita beli di sinilah katakanlah, kita udah untung nih di saham ini, dan dia lagi turun. Nah, kita bilang ini bakal turun terus, saya harus hold atau saya harus sell nih. Ini udah turun nih. Kita bilang, oh kita tunggu aja nih supportnya bertahan nggak? Gitu. Oh iya bertahan, naik lagi. Nah berarti support ini udah bantu kita membuat satu keputusan sehingga kita dapat untung lebih banyak nih.
Ya kan? Kalau misalnya dia turun, mungkin Anda ingin jual, ya kan? Tapi kalau Anda beli di sini ya kurang lebih BEP lah, nggak jadi untung. Tapi sekali lagi support ini juga sudah bantu Anda bikin keputusan untuk jual. Ya, tapi kalau dia seperti ini dia mantul, berarti Anda buat keputusan untuk hold, udah dapat untung di sini. Ya kan? Lalu dia misalkan turun lagi, kita lihat oh ada ada level support di sini, bertahan nggak? Bertahan, naik lagi. Nah, udah 2 kali nih support dan resisten ini membantu Anda ambil keputusan sehingga Anda dapat keuntungan. Nah, jadi analisa support dan resisten mengapa penting, teman-teman, dalam analisa teknikal, dia membantu kita mengambil keputusan dengan melihat apakah level support dan resistennya bertahan atau enggak. Gitu kan? Nah, mari kita lihat aplikasinya. Ini yang kita pakai di HBC. Dan ini saya baru tambahkan kemarin supaya karena dari pengalaman batch lalu banyak yang nanya gimana dan supaya jelas bagi teman-teman. Misalnya satu saham yang saat ini masih kita pegang, TEBIC. TEBIC itu kita rekomendasi di 7 April, teman-teman. Oke. Ini rekomendasi yang saya ambil pas 7 April supaya kelihatan. Sekarang sih naiknya udah banyak gitu ya. Tapi rekomendasi 7 April itu di sini nih, yang saya kasih tanda breakout, ya dia di atas harga yang hijau, garis hijau ini ya. Nah, garis hijau ini teman-teman lihat, kenapa kita sama Jason ya ketika dia lihat sahamnya begini, ya dia rekomendasi 7 April dan 7 April itu juga breakout. Oke. Dia lihat, dia ambil, tentu belum ada yang ini dong ya, belum ada yang sisanya ini, tapi dia tarik garis yang paling tinggi ini, coba lihat ya, sebagai resisten. Beberapa, jadi ya dua yang ini yang tinggi ini dia anggap sebagai resistennya dia. Jadi kalau dia tembus, ya coba ya agak biar lebih kelihatan. Di sini ada 2 candle kecil, oke. Ini yang dijadikan Jason sebagai resisten. Resistennya kalau Anda lihat di sini TEBIC, ya, resistennya di 2100. Oke. Ini yang kita pakai sebagai resisten. Sama Jason dijadikan resisten. Sekali lagi kalau Anda ngerti ini resisten kan kemudian resisten tiap orang bisa beda-beda. Trend lainnya bisa beda-beda. Oke. Mungkin saya akan lebih jelas. Coba saya tampilkan di Oke. Nah, ini lebih jelas ya. 7 April ini, teman-teman. Oke. Kita pakai 2100 sebagai Jason pakai 2100 sebagai resisten waktu itu ya. Nah, 2100 nih di sini ya, 2100. Teman-teman lihat nih 2100. Ini adalah 2 candle merah paling atas ini. Oke. Jason melihat kalau teman-teman ini gimana? Yang gede. Tapi kalau di Oke. Full screen ya bisa aja sih. Coba ya. Oke. Yang perlu Anda perhatikan nih dua coba. Garis breakout-nya di sini. Ya, candle hijau ini. Nah, tapi gimana Jason menentukan resisten? Ya, Jason lihat
dari candle merah ini, ya, 2 candle merah ini, titik tertingginya adalah 2100. Oke. Nah, dia pakai lah ini, kan harganya waktu itu udah turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi. Tertingginya di sini. Oke, jadi dia begini, gini, gini. Nah, ini yang kemudian dia pakai, teman-teman, sebagai resisten. Teman-teman akan temukan, ya, teman-teman akan temukan Jason sama Bu Syanita mungkin untuk saham yang sama resistennya bisa beda. Nggak masalah. Ingat, ini analisa. Analisa tiap orang bisa beda-beda. Tapi nggak akan berbeda jauh mestinya, gitu ya. Mungkin beda-beda tipis lah beberapa titik, tergantung dia mau lebih aman, ya, mau lebih agresif dan sebagainya, gitu. Tapi Jason melihat kalau di sini 2100 ini bisa jadi titik dari resisten kita. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, apapun itu sebenarnya, coba lihat. Kalau Anda lihat secara garis besarnya, intinya ini mesti dilewatin aja. Betul nggak? Lalu harganya bisa terus naik. Ini yang kita bilang breakout, teman-teman. Breakout artinya tembus resisten. Ya, ini halangannya nih. Ya, level ini adalah halangannya kan. Kalau kita lihat ke belakang, ya ini kan belum naik ada, kita belum tahu ini. Tapi kita tahu ini halangannya di sini kan. Kalau ini udah bebas, dia bisa naik ke atas. Itu yang kita bilang nih resisten. Dan ini penting, karena kita ketika kita bilang breakout, beli, artinya kita tahu dia tembus resisten. Kenapa kita beli? Menunggu dia tembus resisten. Kalau kita beli sebelumnya, lebih murah dong. Ya kan? Kenapa kita tunggu dia naik, tembus resisten, baru kita beli? Nah, ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Apa alasannya kita beli ketika breakout atau tembus resisten? Ayo, silakan diketik. Metro Mini ya, Pak Taufik ingatnya Metro Mini, bagus. Ya, karena kemungkinan berhasilnya lebih besar. Oke, kalau beli sebelum dia tembus resisten, itu yang kita bilang agresif. Ya, dapat lebih murah, tapi kemungkinan tidak naik lebih besar. Kita nggak tahu dia bakal naik atau enggak, ya kan? Jadi kalau kita mau yang sudah ada, betul Pak Ismail, sudah ada indikasi uptrend. Nah, kalau seperti ini, ya kan, dia breakout meskipun hari besoknya turun lagi 2 kali, turun lagi, ya, sampai ke bawah, berarti kita sempat minus kalau Anda beli di breakout-nya, sempat minus, tapi kemudian naik lagi. Oke, jadi cukup oke. Ya, karena turun naik harga saham, ingat jangan terlalu dipusingkan karena itu adalah transaksi yang terjadi di harga yang beda-beda aja. Gitu kan? Tapi ketika kita lihat ini ada breakout yang sesuai, ya kita memperhitungkan nanti setup-nya juga, kita lihat ini jalan. Nah, di Jason, apa di Platinum, teman-teman lihat, kita tentukan ini sebagai resisten. Nah, kita mau beli di sini, lalu supportnya di mana? Di sini Jason ambil agak lebih bawah, tentu supaya mau lebih aman, artinya supaya, karena mungkin memperhitungkan pasar yang volatile, gitu ya, supaya jangan proteksinya cepat kesenggol. Dia ambil titik yang paling bawah di sini. Ya, Anda lihat proteksinya itu di 1930. Nah, oke, 1930. Titik dari candle ini, titik paling bawah, low-nya. Mungkin di keadaan pasar yang berbeda, dia akan bisa pakai ini. Nah, kenapa dia ambil yang titik yang lebih bawah? Mungkin
memperhitungkan keadaan pasar sekarang yang volatile, yang naik turunnya luar biasa, lumayan gede range-nya, dia jauhin dikit. Oke, jauhin dikit supaya kita tetap dia masih bisa bebas. Sebenarnya kalau dia nggak naik, dia bergerak di sini, kita masih akan hold saham ini. Ya, ini penerapan dari resisten dan support. Oke.